Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Krismawati NIM 034 dari kelas Agroteknologi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat transplanter dan knapsack sprayer. Yang pembahasannya dimulai dari bagian-bagian alat tersebut, kemudian fungsi-fungsi dari bagian alat tersebut dan cara penggunaannya. Rice transplanter adalah suatu alat tanam padi yang posisi operatornya ikut berjalan secara perlahan tepat di belakang alat penanam sambil mengarahkan mesin tersebut. Selanjutnya, penjelasan bagian-bagian dari alat rice transplanter beserta fungsinya. Yang pertama ada tali starter yang berfungsi untuk menghidupkan mesin penggerak. Yang kedua, pengarah yang berfungsi untuk memadu kelurusan pada saat proses penanaman dilakukan. Yang ketiga, tempat penyimpanan bibit yang berfungsi untuk meletakkan bibit padi sebagai bahan persediaan bibit apabila bibit padi pada tray penanam dapat diambil langsung sehingga tidak mengganggu proses penanaman. Yang keempat, meja penanam bibit atau tray yang berfungsi untuk tempat meletakkan bibit padi yang akan ditanam melalui jari-jari penanam. Yang kelima, handle pengendali yang terdiri dari dua buah batang stang yang berfungsi untuk mengendalikan arah penanaman dan dilengkapi dua kopling yaitu kanan dan kiri yang berfungsi pada saat pembelokan. Yang keenam, lengan tanam atau planting arm yang berfungsi untuk menggerakkan jari-jari penanam agar proses penanaman dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh, ada transmisi yang berfungsi untuk memindahkan daya yang terdapat pada mesin yang kemudian disalurkan ke penggerak lainnya yang membutuhkan energi gerak berputar yang kemudian diubah menjadi energi gerak lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan ada pelampung atau floating skid yang berfungsi untuk mengapung pada permukaan air di lahan sawah agar dapat mengatur kedalaman bibit yang akan ditanam. Yang kesembilan ada roda sirip yang berfungsi untuk memudahkan perpindahan alat pada lahan sawah yang berair dan becek sehingga memudahkan dalam pengoperasian dan pengendaliannya. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu mesin penggerak yang merupakan sumber tenaga yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian yang membutuhkan mekanisme penggerak. Selanjutnya, cara penggunaan mesin rice transplanter. Mesin rice transplanter bekerja dengan cara menancapkan bibit padi ke dalam tanah sawah dengan menggunakan garpu penanam atau picker secara teratur sesuai gerak jalan roda mesin. Garpu penanam akan menancapkan pada setiap satu titik tanam dalam 4 baris. Mesin ini dijalankan hanya oleh seorang operator dan satu orang asisten sehingga sudah dapat menggantikan 20 orang tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, pada alat transplanter tipe ini, posisi operatornya ikut berjalan secara perlahan tepat di belakang mesin penanam sambil mengarahkan mesin. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerapian dalam penanaman bibit padi di lahan persawahan. Persediaan bibit padi dapat diletakkan pada rak yang telah tersedia pada alat tanam tersebut. Apabila isi tray penanam berkurang, maka dapat langsung dilakukan pengisian ulang. Selanjutnya, penjelasan bagian-bagian dari alat knapsack sprayer beserta fungsinya. Yang pertama ada tangki. Tangki merupakan bagian sprayer yang berfungsi sebagai tempat bahan cairan yang akan disemprotkan. Yang kedua ada pengaduk atau agitator. Pengaduk berfungsi untuk mencampur senyawa-senyawa kimia hingga benar-benar tercampur secara homogen. Yang ketiga ada boom. Boom adalah sebagian penyangga nozzle. Tiap boom dapat berisi satu atau lebih nozzle yang tergantung dari tipe sprayernya. Yang keempat ada selang. Selang berfungsi sebagai penyalur cairan bertekanan dari tangki sampai nozzle. Selang harus fleksibel dan kuat serta tahan aus. Yang kelima ada nozzle. Nozzle adalah bagian dari sprayer yang berfungsi untuk memecah cairan menjadi kabut. Dan yang keenam ada pompa. Pompa berfungsi untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan.
Selanjutnya, penjelasan cara penggunaan alat knapsack sprayer. Pada alat knapsack sprayer, pemompaan dilakukan sambil penyemprotan berlangsung dengan menggunakan gagang atau handle yang digerakkan naik turun dengan sangat ringan dan mudah oleh tangan yang satu, di mana tangan yang lain memegang tangkai penyemprot. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.